Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Febri dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan menyampaikan hasil analisa mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Yuliana Widyatamisti, nomor absen 31. Nama saya Jennifer Kristina Prasetyo, nomor absen 16. Nama saya Abelia Enji, absen 1. Nama saya Krista Bajeni, nomor absen 20. Jadi untuk kasus pengingkaran kewajiban, kami memilih berita yang berjudul penyekatan pos di Jembatan Suramadu. Lalu untuk kasus pelanggaran hak yang kami pilih yaitu berita yang berjudul peretasan akun Panduryono dengan situs tempo.co. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu analisa kasus pelanggaran hak. Yang pertama ada what, atau apa yang terjadi dalam kasus ini. Sesuai dengan judulnya, pada kasus ini membahas tentang pelanggaran hak berpendapat dan pembungkaman yang terjadi dalam media sosial, khususnya pada Twitter. Yang membahas tentang kritik, informasi, dan pendapat Dr. Priyono terhadap pandemi COVID-19 ini untuk pemerintah. Sehingga kami menganalisis apa yang terjadi pada kasus tersebut adalah pelanggaran hak berpendapat dan pembungkaman dalam media sosial terkait penyampaian informasi dan kritik untuk kebijakan pemerintah terhadap penanganan COVID-19. Yang berikutnya, yang kedua itu ada who, siapa yang terlibat. Yang terlibat itu ada Panduryono, karena yang diretas akunnya kan Panduryono, jadi Panduryono itu ikut terlibat. Terus yang kedua itu ada pemimpin redaksi tempo.co, yaitu Setri, yang membantu Panduryono. Jadi ada dua, Panduryono sama pemimpin redaksinya namanya Setri. Yang selanjutnya itu why atau mengapa peristiwa tersebut terjadi. Jadi untuk kasus yang Panduryono, karena Panduryono itu revisi kebijakan dan aturan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19. Nah, seperti mengkritisi promosi pariwisata di tengah pandemi, pemberlakuan new normal, pelonggaran PSBB, dan rencana pembukaan sekolah yang berlokasi di zona hijau dan kuning di beberapa wilayah Indonesia. Nah, sebenarnya yang dilakukan sama Panduryono ini hanya untuk mencari kebenaran dan saintifikasi dalam koridor keilmuan yang dilindungi. Nah, selama ini pernyataan atau komentar dari Pandu, khususnya di media sosial, kerap berseberangan dengan pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah. Bahkan di akun Twitternya terakhirnya pun terkesan mengkritik pemerintah terkait rapid test. Nah, di samping itu juga ada situs tempo.co yang diretas. Pemimpin redaksi tempo.co yang bernama Setri menampik dugaan lemahnya sistem IT di tempo.co. Dia menyebut peretasan ini ada kaitannya dengan tema berita yang sedang ditayangkan oleh tempo.co. Dan dia meluruskan bahwa ada juga yang bilang ada yang memantau sebagian orang di media sosial soal lemahnya IT Tempo sehingga mudah dihack. Nah, tapi analogi ini tuh keliru besar atau salah. Dan lebih-lebih ada tema narasi berita yang sedang dituliskan sehingga menjadi terganggu. Nah, sebenarnya adanya peretasan ini dinyatakan oleh Setri tadi kalau akibatnya itu akan mengganggu kerja jurnalistik yang diatur oleh undang-undang atau UU Pers. Selanjutnya, untuk di mana atau where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang pertama, ada pendugaan akun Panduryono diretas pada Rabu 19 Agustus 2020 pada malam hari. Yang kedua, akun Panduryono belum pulih pasca peretasan pada Jumat 21 Agustus 2020. Yang ketiga, peretasan laman berita tempo.co pada Jumat 21 Agustus 2020 dini hari pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, where atau di mana kasus ini terjadi. Sebenarnya pada kasus ini yang tempat kejadian bukan suatu tempat, melainkan suatu media sosial khususnya pada Twitter. Sehingga kami menganalisis tempat di mana kasus ini terjadi yaitu di media sosial khususnya di Twitter. Oke, selanjutnya yaitu how, yaitu alur atau rentetan peristiwa. Peristiwanya ini dimulai pada Rabu 19 Agustus tahun 2020.
akun Twitter asli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono diretas. Sebelum diretas, Pandu sempat mengkritik validitas riset kombinasi obat COVID-19 yang dibuat Universitas Erlangga yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara. Di antara kritik tersebut, Pandu mengingatkan mulai dari rapid test yang tidak efektif hingga soal pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan penerapan new normal. Tak berselang lama dari kasus peretasan akun Twitter Pandu Riono ini, laman berita nasional Tempo.co juga diretas pada Jumat 21 Agustus tahun 2020 dini hari. Pemimpin redaksi Tempo.co Setri Yasra membenarkan soal peretasan tersebut. Dia menilai selama ini Pandu Riono begitu lantang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani wabah COVID-19. Nah, yang terakhir itu solusinya. Kalau misalnya sebagai pemerintah, seharusnya itu semua pelaku peretasan tuh kayak wajib diadili dan ditangkap. Dan juga harus proses siapa yang meretas akunnya mereka tadi. Terus juga harus dihukum sesuai undang-undang yang ada. Jadi harus adil gitu pokoknya. Terus juga harus diusut secara tuntas, transparan, juga jelas, sama akuntabel siapa pelakunya dan apa motifnya itu. Terus kalau misalnya kita sebagai warga negara kayak Pandu tadi itu harusnya lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Jadi kayak lebih jaga omongan juga sama perkataan apa yang harus diungkapkan di media sosial. Terus berikutnya itu juga jangan terlalu berpikir pendek untuk menghakimi yang lain. Selanjutnya kita mulai analisa kasus pengingkaran kewajiban. Yang pertama itu adalah apa yang terjadi adanya pengingkaran kewajiban masyarakat yang merusak pos penyekatan di Jembatan Suramadu dan menentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19. Selanjutnya WHO atau siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama ada UF. UF ini berperan sebagai provokator dalam kasus ini. Dalam beritanya, UF merupakan suatu inisial, tidak disebutkan kepanjangan dari UF. Selanjutnya ada sekelompok masyarakat. Sekelompok masyarakat berperan sebagai hasil dari provokasi dari si UF ini. Selanjutnya ada TNI Polri. TNI Polri ini berperan sebagai penjaga dalam pos penyekatan tersebut, sekaligus sebagai penengah dalam kasus pemberontakan itu. Yang terakhir ada Nakes. Nakes berperan sebagai petugas kesehatan, sekaligus yang diserang oleh warga. Selanjutnya yaitu yang ketiga, why. Latar belakang atau kenapa bisa terjadi peristiwa ini. Kami menganalisis ada 3 penyebab. Yang pertama yaitu UF memprovokasi para masyarakat agar menentang kebijakan pemerintah mengenai COVID-19. Si UF ini memprovokasinya lewat media sosial, terutama WhatsApp dan Facebook. Yang kedua yaitu masyarakat tidak mau di-swab. Dan yang terakhir yaitu adanya ketidaksabaran dari masyarakat untuk menunggu hasil tes antigen. Jadi masyarakat ini harusnya kan di-swab di pos penyekatan itu, tapi banyak yang nggak mau di-swab dan nggak mau nunggu karena mungkin terlalu lama. Jadi makanya mereka terprovokasi sama si UF ini. Selanjutnya yang keempat yaitu when. Kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi pada Jumat 18 Juni tahun 2021 sekitar jam 3 pagi. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Eko Adewibowo menjelaskan, aksi brutal massa itu dilakukan saat petugas kepolisian lelah dan sebagian hendak menunaikan sholat subuh. Yang selanjutnya itu where atau di mana kejadian, di pos penyekatan di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Yang selanjutnya itu how atau kronologi peristiwa. Insiden perusakan posko penyekatan di Jembatan Suramadu berawal dari ujaran kebencian di media sosial. Kini, Polda Jatim telah menangkap si UF, warga Bangkalan pelaku kebencian. Dia mengajak masyarakat untuk menentang atau melawan upaya pemerintah terkait penanganan COVID-19 di pos penyekatan Jembatan Suramadu. Pelaku UF ini sehari-harinya bekerja di ekspedisi di daerah pinggiran Surabaya dan menyebarkan kebencian di media sosial WhatsApp pada 22 Juni 2021. Gatot menyesalkan bahwa apa yang dilakukan UF membuat orang lain terprovokasi. Padahal saat ini kasus COVID-19 itu masih meningkat. Dalam postingannya,
UF mengajak melakukan perusakan tenda di pos penyekatan yang ada di jembatan Suramadu. Polda Jatim Sunggang Effendi menambahkan bahwa modus pelaku ini melakukan ajakan melalui media sosial kepada masyarakat. Pelaku mengaku memposting ujaran kebencian tersebut karena marak terjadi penyekatan. Nah, dia itu memposting supaya dia membaca postingan tadi ikut bergabung bersama dia. Dan akhirnya polisi ini mengamankan barang bukti berupa beberapa postingan yang dilakukan UF dan 1 unit ponsel. Sementara itu, pelaku UF mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Yang terakhir ada solusi, yaitu solusi dalam kasus ini. Yang pertama sebagai pemerintah. Pemerintah memberi hukum yang tegas atas perbuatannya si UF, sehingga UF dijerat pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman 6 tahun penjara. Yang kedua adalah sebagai warga negara. Menurut saya sebagai warga negara, solusinya adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak menelan mentah-mentah berita yang di-share atau dibagikan dalam media sosial. Selain bijak, kita juga harus bisa membedakan mana berita yang menimbulkan dampak yang baik dan mana berita yang menimbulkan dampak yang buruk selain kepada kita, juga selain kepada sesama. Sekian pembahasan analisa dari kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.